Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kalau ngasih uang atau makanan sama non-muslim diniatkan sedekah? Katanya kalau sedekah harus kepada sesama muslim. Apakah itu benar? Mohon jawabannya. Ya, begini. Yang namanya sedekah itu segala kebaikan yang kita lakukan baik kepada muslim, kepada non-muslim, bahkan kepada makhluk Allah yang lain seperti ke binatang. Kalau saya melihat ada di depan rumah saya kucing liar begitu. Lalu saya beri dia makanan, saya sudah bersedekah sama kucing itu. Ketika saya lihat ada orang yang perlu saya tolong, lalu saya tolong, saya kan tidak perlu nanya, kamu muslim apa non muslim. Bahkan kata Nabi, tabassumuka li akhika sodaqah. Keramahanmu itu adalah sedekah. Kita ini ramah bukan hanya kepada muslim, kepada non muslim juga. Kita akan mendapatkan pahala dari keramah tamahan. Kita menyapa tetangga kita yang non muslim, kita senyum, ya, kita berbagi oleh-oleh. Saya pulang dari Mekah, saya kasih oleh-oleh teman atau tetangga yang non muslim. Boleh tidak? Ya boleh. Jadi kalau ada yang mengatakan sedekah itu tidak boleh kepada yang non muslim, itu statement yang harus dikritisi. Itu statement yang harus dievaluasi. Karena sedekah itu jangankan kepada sesama manusia, kepada binatang saja kita akan mendapatkan pahala dari sedekah yang kita lakukan. Tabassumuka li akhika shadaqah. Keramahanmu itu adalah sedekah. Jadi silahkan berbuat baik kepada siapapun, kepada muslim, kepada non-muslim, kepada makhluk Allah yang lain, pada binatang. Makanya kalau kita menyayangi binatang, memberikan makan, memperhatikan kesehatannya, itu bagian dari sedekah sebenarnya. Ya. Itu sebabnya kalau kita punya binatang peliharaan, apakah itu ikan, apakah itu kelinci, apakah itu kucing, tentu kita harus merawat dengan sebaik-baiknya. Kita memberi makanan yang dibutuhkannya. Dan jangan sekali-kali menzolimi binatang peliharaan kita. Sekiranya kita menzolimi, lebih baik kita tidak memeliharanya. Ada orang yang punya binatang peliharaan, tapi seringkali kelaparan, seringkali kehausan, lupa ngasih minum, lupa ngasih makan, tidak diobati kalau sakit. Itu zolim kepada binatang. Kebayang nggak, zolim kepada binatang saja sudah kategorinya dosa. Dan ada di dalam hadis Sahih Bukhari orang yang masuk neraka karena seekor kucing. Karena si orang itu menzolimi kucingnya, dia dibiarkan dalam kandang, tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai mati. Maka kata Nabi, ada orang yang masuk neraka karena seekor kucing. Karena apa? Zolim kepada binatang. Bukan hanya kucing, ya, bukan hanya kucing. Pokoknya binatang apapun, kalau kita memeliharanya, maka kita berkewajiban untuk menjaga agar dia tetap sehat, agar dia tetap diberi makan, diberi minum. Kebayang nggak saudara-saudara? Pada binatang saja Islam mengajari hal itu, apalagi kepada sesama manusia. Rasulullah SAW pernah duduk dengan para sahabat. Lalu ketika Nabi sedang duduk, ada jenazah yang diusung. Nabi berdiri. Karena saudara-saudaraku tercinta, kita ini disuruh untuk menghormati mayit sebenarnya. Mayit itu harus diperlakukan secara hormat. Makanya kalau kita lagi duduk, ada mayit yang diusung, ya, atau ada mobil mayit, mobil jenazah, kita lagi duduk, itu berdiri, sunnahnya. Kalau kita lagi jalan, kita berhenti, biar dia lebih dulu. Nah, itu yang disebut dengan adab kita kepada orang yang meninggal. Nabi SAW saat itu berdiri.
seorang sahabat memberitahu, "Ya Rasulullah, dia itu seorang Yahudi. Dia itu seorang Yahudi." Apa kata Nabi? "Aku tahu dia seorang Yahudi. Aku berdiri karena menghormatinya sebagai manusia. Aku menghormatinya sebagai manusia." Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, jadi kita boleh bersedekah sekalipun kepada yang non-muslim. Kalau memang beliau perlu kita tolong, perlu kita beri makan, perlu kita beri minum, kita perlu bantu ya untuk kesehatannya, sesungguhnya itu merupakan amalan soleh. Dan kita dianjurkan bersedekah kepada seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Termasuk kalau kita punya tanaman, lalu kita siram, lalu kita kasih pupuk, itu juga sudah sedekah. Kebayang nggak sama Anda? Ada tanaman di depan rumah kita, kelihatan dia itu butuh disiram, kita siram. Atau kita rutin, bagi ibu bapak yang punya tanaman di rumahnya, rutin Anda menyiramnya, Anda rutin memberikan pupuk, Anda rutin mengendalikan hamanya. Dilihat setiap tangkainya sama Anda bisa ada hama, maka Anda sudah bersedekah. Jadi kesimpulannya apa? Bersedekahlah kepada siapapun, dan kurang tepat kalau ada yang mengatakan tidak boleh sedekah kepada yang non-muslim. Silahkan kepada yang non-muslim, kepada makhluk Allah apapun, bersedekah itu akan berpahala. Inni la udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Ali Imran ayat 195. Aku, firman Allah, tidak akan menyia-nyiakan amal hambaku, baik laki-laki ataupun perempuan. Aku tidak akan menyia-nyiakan amal hambaku, baik laki-laki atau perempuan. Itu Ali Imran di 195. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, teman-teman sekalian. Assalamualaikum Ustadz Aam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membeli emas via online atau mencicil di bank syariah? Karena saya baca akad pembelian harus tunai, tidak boleh kredit ataupun via online. Begini Ibu ya, yang namanya membeli itu ya bisa real, nyata begitu. Ibu datang ke tempat pembelian emas, bisa batangan, bisa dalam bentuk perhiasan. Yang jelas ibu niatkan itu sebagai investasi ya. Ya ibu tentu saja bisa beli langsung, lihat emasnya, pegang emasnya. Tapi bisa juga beli secara online. Atau ibu tadi bertanya, boleh nggak nyicil ke bank syariah? Ya, boleh-boleh saja ibu. Karena apa? Di bank syariah itu ada dewan syariahnya. Nah, dewan syariah itu bukan orang abal-abal. Mereka adalah orang-orang yang faham, pakar-pakar yang faham tentang fikih muamalah. Dan biasanya mereka sekolahnya minimal PhD, minimal doktor bidang itu gitu. Nah, kalau sekarang ini ada kadang-kadang orang buat statement-statement, padahal dia itu ya ilmunya bukan ilmu syariah. Baru hijrah lah, ada artis baru hijrah 6 bulan langsung dia vonis beli emas lewat online itu adalah haram. Dia tidak belajar usul fikih, dia tidak belajar Quran tafsir, dia tidak belajar hadis, dia tidak belajar metodologi hukum. Tiba-tiba langsung ya, setiap kali dia share pengalaman hijrahnya, dia katakan, saudara-saudaraku, jangan sampai ya kita ini menggunakan bank sekalipun syariah. Jangan sampai ya kita ini beli emas cicil sekalipun dengan syariah, awas ya, itu haram. Ya kan gitu. Menurut saya ya mungkin dari semangat hijrahnya bagus, tapi kan hijrah itu kudu pakai ilmu gitu. Harus pakai ilmu. Jadi kalau itu sudah berbasis syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, bank syariah,
Anda nggak usah ragu, karena tidak mungkin itu memasang kata syariah kecuali mengikuti peraturan-peraturan yang berbasis syariah. Nah, di negeri kita ini sudah ada ya formulanya, sudah ada aturannya, sudah ada regulasinya. Kalau yang namanya bank syariah itu harus seperti apa, asuransi syariah itu seperti apa, ya, koperasi syariah itu seperti apa, sudah ada sebenarnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau sudah ada label syariah, insya Allah itu sesuatu yang sudah halal. Kenapa? Karena sudah ada regulasinya. Kenapa dia mencantumkan syariah? Berarti ada tahapan-tahapan yang diikuti secara syariah. Dan untuk yang intinya, ya, di dalam hal-hal yang bernafaskan syariah, itu ada Dewan Syariah. Dewan Syariah ini adalah kumpulan para pakar yang menguasai bidang fikih muamalah. Karena fikih itu macam-macam, saudara-saudara. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ya. Nah, yang ditempatkan di perbankan, di asuransi, di regulasi kita itu, mereka adalah pakar-pakar yang teruji pada bidangnya. Dan rata-rata mereka basicnya itu menguasai fikih muamalah gitu. Jadi kalau Anda menggunakan cara cicil ke bank syariah untuk punya emas, ya silahkan saja gitu. Hanya kalau Anda belum lunas, itu belum kena zakat. Jadi kalau saya sebut sajalah menyicil emas, ya, 100 gram misalnya. Kan sebenarnya kalau kita punya emas 85 gram sudah kena kewajiban zakat simpanan, ya. Nah, saya ambil 100 gram, nyicil ke bank syariah. Nyicil, saya ingin punya emas seberat 100 gram. Nah, kalau itu belum lunas, itu belum kena zakat. Karena yang namanya zakat itu ada syarat. Salah satunya apa? Al-milkut tam, kepemilikan yang penuh, kepemilikan yang sempurna. Jadi kalau emas yang Anda cicil itu belum lunas, berarti belum menjadi milik Anda 100%. Belum al-milkut tam, belum kepemilikan yang sempurna. Bahkan milik Anda yang sempurna saja, kalau Anda tidak bisa menggunakannya, sebut saja Anda punya uang 100 juta, dipinjam sama teman Anda. Ya, kan Anda tidak bisa kapanpun menggunakannya. Nah, kalau sedang dipinjam oleh teman Anda, berarti kepemilikannya tidak penuh, maka itu tidak kena zakat simpanan. Jadi intinya adalah harta yang kena zakat yang kepemilikan penuh. Uang yang kita pinjam itu tidak disebut sebagai harta yang dizakati. Makanya ada yang bertanya, Ustadz, saya dapat kredit dari bank syariah 150 juta, apa saya perlu ngeluarin zakat? Saya bilang itu bukan duit Anda, duit bank yang dititipkan ke Anda. Anda kan harus bayar. Jadi Anda tidak perlu zakat. Kenapa? Dan itu mas sebenarnya bukan kepemilikan penuh gitu, ya. Oke, balik ke pertanyaan inti bahwa Anda punya emas dengan cara beli langsung mangga, dengan cara beli online juga silahkan. Online itu kan hanya salah satu cara saja. Apa bedanya Anda beli online dengan beli real? Intinya adalah Anda menjadi punya, ada kepemilikan itu. Ya, tidak ada beda menurut hemat saya. Kemudian mau cicil ya lewat bank syariah juga tidak ada masalah. Sebenarnya itu salah satu mekanisme yang berkaitan dengan masalah kemodernan. Memang sampai hari ini masih ada Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta yang kekeh menilai transaksi imani itu haram gitu. Ada, coba Anda ikuti sejumlah pembahasan di YouTube ya, masih ada kekeh gitu yang namanya imani itu haram gitu. Padahal yang bersangkutan kan
nggak bisa masuk tol kalau nggak punya imani, betul nggak ya? Tapi begitu ditanya sama jamaahnya, jawabnya apa? Oh, itu mah darurat gitu. Nah sekarang transaksi-transaksi itu kan lebih banyak amannya ya, apalagi di kondisi new normal itu kan anjurannya adalah kita pakai imani. Jadi uangnya tidak dipegang, kembaliannya diambil. Justru disosialisasikan salah satu protokol kesehatan untuk the new normal, untuk kenormalan yang baru itu kita banyak menggunakan uang elektronik. Dan menurut hemat saya ya ini bagian dari tuntutan zaman, ya. Ya sekarang begini, ya. Zaman dulu tidak ada transfer. Jadi kalau saya mau ngirim uang ke Anda 50 juta, ya dikeresekkan 50 juta. Kebayang nggak saya beli mobil Anda 1 miliar? Wah, tiludus itu, ya kan, duitnya. Zaman dulu. Sekarang kan beli barang 50.000 saja bisa pakai uang elektronik. Nah jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat, Islam itu agama yang tidak memusuhi kemajuan. Kita bisa menggunakannya, memanfaatkannya untuk kemudahan-kemudahan. Selama di dalamnya tidak ada unsur riba, tidak ada unsur goror, ya, tidak ada unsur penipuan. Nah, tidak ada masalah. Sudah saya bahas di forum ini bahwa ketika ada yang memberikan fasilitas kepada kita kalau menggunakan uang elektronik dengan cara top up dan lain sebagainya, kita mendapatkan diskon. Itu sebenarnya merupakan berbagi, perusahaan berbagi keuntungan, karena secara tidak langsung kalau kita top up, ya, kita itu sebenarnya sudah memodali perusahaan sehingga mereka ikut berbagi keuntungan dengan kita. Yang namanya berbagi keuntungan kan bukan sesuatu yang haram, ya. Toh kita tidak menetapkan kita ingin bagi keuntungan, tapi perusahaan dengan lapang hati dia berbagi. Terus apa masalahnya? Tidak ada masalah kalau kita dapat diskon-diskon dari fasilitas uang elektronik itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.